Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Insya Allah hari ini kita akan masuk episode ke-36, yaitu Perang Banu Quraidah. Selamat menyimak. Disebutkan dalam Sahihain bahwa ketika Nabi SAW kembali dari Khandaq, tidak lama setelah meletakkan senjata dan mandi, Jibril datang kepadanya lalu berkata, "Apakah kamu sudah meletakkan senjata?" "Demi Allah, kami belum meletakkannya. Berangkatlah kepada mereka." Nabi SAW bertanya, "Kemana?" Jibril menjawab, "Ke sana," seraya menunjuk ke arah perkampungan Banu Quraidah. Kemudian Nabi SAW berangkat mendatangi mereka. Hadis ini muttafaq alaih dan lafaz ini dari Bukhari. Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin supaya tidak seorang pun di antara mereka melaksanakan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar. Sebagian berkata, kami tidak akan sholat sehingga kami sampai di sana. Sebagian yang lain berkata, kami akan melakukan sholat karena bukan itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak mengecam atau menegur kepada salah seorang pun di antara mereka. Rasulullah SAW mengepung Banu Quraidah yang bertahan di benteng-benteng mereka selama 25 malam. Ada yang mengatakan selama 15 hari. Menurut riwayat Ibnu Hisham, pengepungan berlangsung selama 25 hari, tetapi Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya memastikan selama 15 hari saja. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Ka'ab bin As'ad berkata kepada orang-orang Yahudi, karena melihat Rasulullah SAW tidak mau beranjak meninggalkan mereka, "Wahai kaum Yahudi, kalian bisa melihat sendiri apa yang telah menimpa saudara kalian. Saya tawarkan 3 alternatif. Ambillah yang kalian suka." Mereka bertanya, "Apa itu?" Ka'ab menjelaskan, "Jika kita mengikuti Muhammad dan membenarkannya, karena demi Allah tentu telah jelas bagi kalian bahwa dia adalah seorang Rasul yang telah diutus dan kalian pun dapat menemukannya dalam kitab suci kalian. Tentu nyawa kalian hak milik kalian. Kaum wanita kalian dan anak-anak kalian akan selamat." Mereka menjawab, "Kami tidak akan melepaskan hukum-hukum Taurat." Ka'ab lalu berkata, "Bila kalian tidak mau menerima usulan ini, marilah kita habisi nyawa istri dan anak-anak kita, lalu kita hadapi Muhammad dan para sahabatnya dengan pedang terhunus. Kita tinggalkan beban yang memberati diri kita sampai Allah memutuskan putusannya antara kita dan Muhammad. Bila kita binasa, ya binasalah, dan kita tidak meninggalkan anak-anak yang merana. Bila kita menang, kita bisa kawin lagi dan akan beranak pinak." Mereka menjawab, "Apakah dosa makhluk-makhluk kesayangan ini?" Ka'ab berkata lagi, "Bila kalian juga menolak usulan ini, maka malam ini adalah malam Sabtu atau Sabat. Bisa jadi Muhammad dan para sahabatnya merasa aman dari gangguan kita. Karenanya marilah kita turun. Mungkin kita bisa menyergap mereka dengan tiba-tiba." Mereka terus berkata, "Haruskah kita mengotori Sabat dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita yang kemudian dijadikan kera?" Ka'ab terus berujar, "Tak seorang pun di antara kalian sejak hari lahir kalian yang bisa melewati satu malam untuk memecahkan masalah yang seharusnya." Akhirnya mereka menyerah kepada ketetapan hukum Rasulullah SAW. Karena orang-orang Yahudi Banu Quraidah adalah sekutu suku Aus, maka Nabi SAW ingin menyerahkan ketetapan hukum mengenai mereka kepada salah seorang pemimpin Aus. Dalam hal ini Nabi SAW mempercayakan kepada Sa'ad bin Mu'az. Waktu itu Sa'ad bin Mu'az terkena panah di Khandaq dan masih dirawat di kemah. Ketika Rasulullah SAW mempercayakan keputusan tentang Banu Quraidah ini kepadanya, ia datang dengan menunggang keledai. Setelah ia sampai di dekat masjid, Nabi SAW berkata kepada kaum Ansar, "Berdirilah kepada pemimpin kalian atau orang yang terbaik di antara kalian." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, menyerah kepada keputusanmu." Sa'ad bin Mu'az menetapkan, orang-orang yang menerjunkan diri dalam perang dibunuh dan keluarga mereka ditawan. Keputusan Sa'ad ini disambut baik oleh Rasulullah SAW dengan ucapan,
engkau telah mengambil keputusan sesuai dengan hukum Allah. Selanjutnya Muaz mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih aku sukai untuk kuperangi selain dari kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Ya Allah, sesungguhnya aku yakin bahwa engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan mereka. Maksudnya Quraisy dan musyrikin. Jika masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka berilah kesempatan kepadaku untuk berjihad melawan mereka di jalanmu. Jika engkau telah mengakhiri peperangan, maka letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku padanya. Kemudian luka Sa'ad bin Mu'az pun pecah. Darahnya mengalir sampai ke dalam kemah Bani Ghifar di dalam masjid. Para penghuni kemah tersebut terkejut seraya bertanya, dari manakah darah ini datang? Ternyata darah itu adalah darah Sa'ad bin Mu'az yang mengucur dari lukanya dan menjadi sebab kematiannya. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa lukanya sebesar lubang anting. Kemudian orang-orang Yahudi Banu Quraidah diminta turun dari benteng-benteng mereka dan digiring ke parit-parit yang ada di Madinah. Di sanalah orang-orang lelaki mereka dibunuh dan para perempuan serta anak-anak mereka ditawan. Di antara orang-orang yang digiring untuk dibunuh terdapat Huyai bin Akhtab yang menghasut Banu Quraidah untuk melakukan pengkhianatan dan melanggar perjanjian. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa dia dibawa ke hadapan Rasulullah dengan kedua tangannya diikat ke tengkuknya. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, demi Allah, aku tidak mencela diriku karena memusuhimu, tetapi siapa saja yang mempencundangi Allah, pasti dia akan dipecundangi. Kemudian dia duduk, lalu dipancung lehernya. Demikian teman pecinta sejarah, sirahnya. Nanti kita akan masuk ke beberapa ibrohnya seperti biasa, tetapi untuk tambahan sedikit saja, Huyai bin Akhtab ini adalah mengingatkan saja ya, Huyai bin Akhtab ini adalah pimpinan Yahudi, salah satu pimpinan Yahudi Bani Nadir, yang dia datang ke Banu Quraidah untuk membujuk mereka supaya mereka mau terlibat dalam perang Ahzab. Gitu ya, sehingga Bani Quraidah yang tadinya menolak pun dirayu terus oleh Huyai bin Akhtab sehingga mereka akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Huyai bin Akhtab untuk sama-sama memerangi Rasulullah SAW dan menyebabkan Madinah dikepung dari atas dan bawah. Maksudnya dari bawah itu dari arah selatan itu oleh orang Quraisy dan teman-temannya gitu ya, dari Quraisy, Bani Nadir, Ghatafan dan sebagainya, dan dari atas, dari utara mereka terkepung juga oleh Bani Quraidah, karena Bani Quraidah itu bentengnya posisinya ada di sisi terluar perkampungan atau kota Madinah gitu. Jadi batas paling selatannya adalah perkampungan Bani Quraidah. Dan Huyai bin Akhtab ini adalah ayah dari pada nantinya gitu ya, ayah dari sahabiyah yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dan Safiyah ini, jadi Huyai bin Akhtab ini punya anak namanya Safiyah, dan beliau ini nanti akan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejatinya Huyai bin Akhtab ini adalah calon gitu ya, sebelum pada saat terbunuh ini calon mertuanya Rasulullah gitu. Tetapi setelah Huyai bin Akhtab ini terbunuh, nanti berikutnya mungkin nanti akan dikisahkan ya, itu Safiyah itu nanti akan dinikahi oleh Rasulullah SAW dan tentu saja menjadi seorang sahabiah dan seorang ummul mukminin. Seperti itu tambahannya gitu ya. Bukan tambahan dari sirahnya ya, tapi sebetulnya ini kan tadi sudah dikisahkan di episode kemarin tentang Huyai bin Akhtab ini, dan saya hanya sekedar mengingatkannya gitu ya, bukan menambahkan. Berikutnya kita akan baca beberapa ibrah. Para ulama hadis dan sirah menyimpulkan beberapa hukum dari peristiwa Banu Quraidah ini. Pertama, boleh memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian.
Bahkan Imam Muslim menjadikan hukum ini sebagai judul bagi perang Banu Quraidah. Perdamaian, perjanjian, dan pemberian perlindungan yang telah dibuat antar kaum muslimin dan non-muslim wajib dijaga dan dihormati oleh kaum muslimin selama pihak lain tidak melanggar perjanjian tersebut. Jika pihak lain melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka pada saat itu kaum muslimin boleh memerangi mereka bila tindakan ini dinilai akan membawa kemaslahatan. Kemudian ibrah kedua, boleh bertahkim dalam memutus perkara kaum muslimin. Imam Nawawi berkata, peristiwa ini menunjukkan bolehnya bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin kepada keputusan seorang muslim yang adil dan layak memutuskan perkara. Para ulama telah menyepakatinya dalam kasus Khawarij. Kaum Khawarij ini menolak Ali radhiyallahu anhu dalam melakukan tahkim. Tetapi ketentuan ini menjadi hujah atas mereka. Peristiwa ini juga menunjukkan bolehnya mengadakan perundingan bersama penduduk suatu desa atau penghuni suatu benteng dengan menyerahkan keputusan kepada seorang sebagai hakim muslim yang adil, layak memutuskan perkara, dan dapat dipercaya dalam urusan yang dimaksud. Sementara itu, orang yang bertindak sebagai hakim diwajibkan mengambil keputusan yang akan membawa kemaslahatan kaum muslimin. Bila hakim telah memutuskan sesuatu, maka harus dipatuhi keputusannya. Imam ataupun mereka tidak boleh menolak. Mereka tidak boleh mencabut sebelum keputusan dijatuhkan. Ini ada dalam Syarhun Nawawi ala Shahihi Muslim 12-92. Ketiga, boleh berijtihad dalam masalah furu' dan kemestian terjadinya perbedaan pendapat. Perselisihan para sahabat dalam memahami ucapan Rasulullah SAW, janganlah ada seorang pun yang sholat asar kecuali sampai di Banu Quraidah, dan tidak adanya seorang pun di antara mereka yang dikecam ataupun disalahkan oleh Nabi SAW, merupakan dalil penting bagi salah satu prinsip syariat yang agung ini, yaitu ketetapan prinsip perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu' dengan menganggap masing-masing dari kedua belah pihak yang berselisih pendapat mendapatkan pahala dan termaafkan kesalahannya. Baik kita katakan bahwa pihak yang benar itu hanya satu atau bisa lebih dari satu. Sebagaimana ia juga menyimpulkan prinsip ijtihad dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat. Di samping itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa menuntaskan perselisihan dalam masalah-masalah furu' yang timbul dari dalil-dalil zanni adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhamba para hambanya dengan dua macam taklif atau kewajiban. Pertama, menerapkan perintah-perintah tertentu dan jelas yang berkaitan dengan akidah dan perilaku atau suluk. Kedua, mencari dan mengerahkan segenap upaya untuk memahami prinsip-prinsip dan hukum-hukum far'iyah dari dalil-dalilnya yang umum dan beraneka macam. Seseorang yang mendapati waktu sholat di suatu pedalaman dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, tidaklah dituntut lebih dari tercerminnya ubudiyah kepada Allah dalam mengerahkan segenap usahanya untuk mengetahui arah kiblat sesuai apa yang difahaminya dan atas tanda-tanda yang dilihatnya. Bila ia sudah yakin akan arah kiblat yang dicarinya, maka ia boleh sholat sebagaimana keadaannya dengan tenang. Selain itu, terdapat beberapa hikmah dari adanya dalil-dalil dan nas-nas syariat yang zanniyah dilalah, maksudnya tidak tegas penunjukannya. Yang terpenting diantaranya, agar ijtihad-ijtihad yang berlainan mengenai suatu masalah itu seluruhnya memiliki hubungan yang erat dengan dalil-dalil yang mutabarah secara syar'i. Sehingga kaum muslimin memiliki keleluasaan untuk mengambil dalil yang mana saja yang mereka kehendaki sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan mereka. Hal ini termasuk salah satu bentuk rahmat Allah kepada para hambanya di setiap zaman dan waktu. Dengan demikian, usaha-usaha untuk menghapuskan perbedaan pendapat atau khilafiyah dalam masalah-masalah furu' adalah bertentangan dengan hikmah Rabbaniyah dan tadbir atau rekayasa ilahi dalam syariatnya. Di samping merupakan salah satu jenis kesia-siaan. Mohon maaf teman, ini ada sedikit salah ketik mungkin ya. Sehingga agak tersendat tadi. Kita lanjut ya. Sebab
Bagaimana Anda akan menghapuskan adanya perbedaan pendapat selama dalilnya bersifat zanni dan mengandung beberapa kemungkinan muhtamal? Seandainya hal itu mungkin terjadi pada suatu masa, niscaya sudah terjadi di masa Rasulullah SAW, dan orang yang paling pantas untuk tidak berbeda pendapat adalah para sahabat. Tetapi ternyata mereka juga berselisih pendapat sebagaimana Anda lihat dari peristiwa ini. Pelajaran yang keempat, keyakinan kaum Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Seperti Anda ketahui dari ucapan Ka'ab bin As'ad kepada saudara-saudaranya sesama Yahudi, bahwa mereka meyakini kenabian Muhammad SAW dan benar-benar mengetahui apa yang ditegaskan oleh Taurat tentang diri Nabi SAW, tanda-tandanya dan kerasulannya. Tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dari fanatisme dan kesombongan yang menjadi sebab kekafiran sebagian besar manusia yang berpura-pura tidak faham dan tidak beriman. Ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa akidah Islam dan semua hukumnya merupakan agama fitrah yang bersih. Akidahnya sesuai dengan akal dan semua hukumnya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Tidak ada orang berakal sehat yang mendengar Islam dan mengetahui hakikatnya, kemudian mengingkarinya secara jujur dan rasional. Ia mengingkari karena salah satu dari dua sebab. Mungkin dia tidak mendengar Islam secara benar dan mengharapkan gambaran yang palsu tentang Islam. Atau mungkin dia mengetahui hakikat Islam tetapi secara emosional menolaknya karena kebencian pada kaum muslimin dan karena kehilangan kepentingan pribadinya. Ibrah yang kelima, hukum berdiri karena menghormati orang yang datang. Nabi SAW memerintahkan orang-orang Ansor untuk berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang sedang menuju ke arah mereka dengan menunggang kendaraannya. Dikatakan sebagai tindakan penghormatan mengingat penjelasan Rasulullah SAW kepada pemimpin kalian atau orang yang terbaik di antara kalian. Hal ini oleh para ulama dijadikan dalil bagi bolehnya menghormati orang-orang soleh dan para ulama dengan berdiri kepada mereka pada kesempatan-kesempatan tertentu. Imam Nawawi dalam komentarnya pada hadis ini berkata, ia menunjukkan bolehnya menghormati orang yang memiliki keutamaan dan menyambutnya dengan berdiri kepadanya apabila ia datang. Demikianlah jumhur ulama. Berdasarkan hadis ini, menganjurkan berdiri untuk menghormati orang yang datang. Al-Qadi berkata, ia tidak termasuk berdiri untuk menghormati yang dilarang. Berdiri untuk menghormati yang dilarang itu ialah bila mereka berdiri kepada seseorang yang duduk dan mereka tetap berdiri selama orang yang dihormati itu duduk. Saya berkata, berdiri kepada orang ahlul fadli atau soleh yang baru datang adalah mustahab atau digemarkan, karena banyak hadis yang menegaskan hal ini dan tidak ada satupun larangan yang tegas mengenainya. Di antara hadis sahih yang menunjukkan kepada hal ini ialah apa yang disebutkan di dalam hadis Ka'ab bin Malik muttafaq alaih yang menceritakan ketidakikutsertaannya pada perang Tabuk. Ka'ab bin Malik berkata, kemudian aku pergi ke masjid untuk menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Lalu orang-orang datang kepadaku gelombang demi gelombang yang menyampaikan pernyataan penerimaan taubat kepadaku seraya berkata, semoga engkau berbahagia dengan penerimaan taubat oleh Allah SWT kepadamu. Kemudian aku masuk masjid dan kudapati Rasulullah SAW sedang duduk dikerumuni orang banyak. Lalu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berdiri kepadaku seraya berlari kecil hingga menyalamiku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada orang muhajirin selain yang berdiri, sehingga Ka'ab tidak pernah melupakan perlakuan Thalhah tersebut. Di antara hadis lainnya juga apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, dan Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dari Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku tidak melihat seorang pun di antara manusia yang lebih menyerupai Nabi SAW dalam hal berbicara, omongan dan cara duduk selain Fatimah. Aisyah berkata, apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau menyambutnya dan berdiri kepadanya, lalu menciumnya seraya memegang tangannya, kemudian membawanya hingga menundukkannya di tempat duduk beliau. Sebaliknya, apabila Nabi SAW datang kepadanya, ia menyambut Nabi SAW, kemudian berdiri kepadanya dan menciumnya.
Ketahuilah bahwa semua ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan, barang siapa menginginkan agar orang-orang berdiri, memberikan hormat kepadanya, maka hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Karena disyariatkannya penghormatan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan tidak berarti mereka menginginkan hal itu. Bahkan di antara sifat orang-orang soleh yang paling menonjol ialah berlaku tawadhu kepada saudara-saudara mereka dan tidak pernah menginginkan hal-hal seperti itu. Bagaimanakah Islam memerintahkan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan bantuan? Adab Islam menganjurkan dan mengajarkan kepadanya agar tidak meminta-minta dan menampak-nampakkan kefakiran kepada manusia. Tetapi pada saat yang sama Islam memerintahkan orang-orang kaya agar mencari orang-orang fakir yang tidak meminta-minta dan menghormati mereka serta memberikan bantuan kepada mereka. Jadi, masing-masing mempunyai adab dan tugas. Keduanya tidak boleh dicampur adukan atau yang satu dihapuskan dengan yang lain. Tetapi dalam masalah ini, Anda harus mengetahui bahwa penghormatan yang disyariatkan ini pun mempunyai batas-batas yang apabila dilanggar, maka penghormatan itu akan berubah menjadi tindakan yang diharamkan, dan orang yang melakukannya atau membiarkannya akan mendapat dosa. Di antaranya, apa yang mungkin Anda temui dalam majelis-majelis sebagian kaum sufi. Salah seorang murid diperintahkan berdiri di depan syekhnya dengan merendahkan diri dan tidak bergerak sampai syekhnya memerintahkan duduk. Atau sebagian mereka sujud di lutut syekhnya atau pada tangannya ketika dia datang. Atau mereka harus berjalan merangkak bila memasuki majelis sufi, dan janganlah Anda tertipu oleh penjelasan yang mengatakan bahwa itu semua hanyalah uslub atau cara tarbiyah kepada murid. Karena Islam telah mensyariatkan berbagai minhaj dan uslub tarbiyah dan melarang kaum muslimin melakukan penyimpangan darinya. Setiap uslub tarbiyah yang tidak sesuai dengan uslub nabawi tidak dapat dibenarkan. Pelajaran ke-6, keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Dari peperangan Banu Quraidah ini Anda dapat mencatat keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Pertama, ketika Nabi SAW memberikan kepercayaan kepadanya untuk menetapkan satu keputusan mengenai nasib Banu Quraidah dan sikap beliau yang sepenuhnya mendukung terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Kedua, ketika Nabi SAW memerintahkan orang-orang Ansar agar berdiri kepadanya dan pada waktu dia datang, ia merupakan keutamaan besar bagi Sa'ad karena perintah tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Ketiga, ketika leher Sa'ad terluka di perang Khandaq, dengan khusyuk ia mengangkat kedua tangannya mengucapkan doa kepada Allah. Doa Sa'ad ini dikabulkan, lukanya mengering dan terlihat tanda-tanda akan sembuh total. Hingga terjadi perang Banu Quraidah dan Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya untuk menetapkan keputusan dan berkekuatan hukum kemudian terhadap mereka, dan Allah menghindarkan kaum muslimin dari kejahatan kaum Yahudi serta membersihkan Madinah dari kotoran-kotoran mereka. Di sini Sa'ad mengangkat kedua tangannya kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku yakin bahwa Engkau mengakhiri peperangan antara kami dengan mereka, Quraisy dan musyrikin. Jika Engkau telah mengakhiri peperangan, maka letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku padanya. Doa Sa'ad yang kedua ini pun dikabulkan Allah. Lukanya pecah pada malam itu juga dan Sa'ad pun meninggal dunia. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan, menurut saya perkiraan Sa'ad itu benar dan doanya juga dikabulkan. Sebab setelah perang Khandaq tidak pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, yang dalam hal ini peperangan tersebut dimulai oleh kaum musyrikin. Yang terjadi bahwa Rasulullah SAW siap-siap untuk melakukan umrah, kemudian mereka menghalangi kedatangan Nabi SAW ke Mekah sehingga hampir menimbulkan peperangan. Tetapi tidak jadi sebagaimana difirmankan Allah, dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Arti dari surat Al-Fat ayat 24. Kemudian terjadi perjanjian perdamaian yang diantaranya memerintahkan agar Nabi SAW menunaikan umrohnya tahun depan. Perjanjian ini berjalan sampai mereka sendiri melanggarnya. Lalu Rasulullah SAW berangkat memerangi mereka dan menaklukkan Makkah.
Rasulullah SAW telah menegaskan sekembalinya dari perang Ahzab dalam sebuah riwayat Bukhari. Sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kita bergerak mendatangi mereka. Al-Bazzar dengan sanad hasan meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda pada perang Ahzab ketika mereka telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi Nabi SAW. Setelah hari ini mereka tidak akan menyerang kalian, tetapi kalianlah yang akan menyerang mereka. Akhirnya kisah Sa'ad ini dengan segala situasi dan kasus yang telah kami sebutkan di atas mengingatkan Anda kembali kepada apa yang telah kami tegaskan bahwa perang membela diri di dalam Islam hanyalah merupakan salah satu tahapan dakwah yang perlu dilalui Rasulullah SAW. Setelah itu adalah tahapan mengajak semua manusia, termasuk kaum musyrikin dan ateis, untuk menerima Islam. Demikian pula ahli kitab, mereka harus menerima Islam atau tunduk kepada hukum Islam secara umum. Kemudian orang-orang yang menghalangi Islam akan diperangi selama memungkinkan dan setelah semua dakwah secara damai dikerahkan. Setelah sempurnanya hukum Islam yang berkaitan dengan jihad dan dakwah, tidak ada apa yang disebut dengan perang defensif yang akhir-akhir ini sering dilontarkan sebagian penulis. Jika tidak, lalu apa arti sabda Nabi SAW? Tetapi kalianlah yang akan menyerang mereka. Demikian Sirah Nabawiyah episode kali ini. Insya Allah bertemu lagi di Sirah Nabawiyah esok hari episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.